Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Immanuel Denga. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Hariputra Indonesia Tomohon, atau biasa disebut UNSRIT. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melengkapi lagi tugas yang diberikan dosen saya dengan penjelasan topik dari aspek hukum atau yuridis dalam studi kelayakan bisnis. Yuk kita simak bersama-sama. Yang saya akan jelaskan dalam video ini, yang pertama yaitu tentang pengertian aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian yang kedua, jenis-jenis badan hukum usaha. Yang ketiga, jenis-jenis izin usaha. Dan yang keempat yaitu tentang dokumen yang diteliti dalam aspek hukum itu apa saja. Dan yang terakhir yaitu tentang penelitian lapangan terkait aspek hukum atau yuridis dalam studi kelayakan bisnis. Oke, kita langsung masuk. Yang pertama tentang pengertian aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi dalam aspek hukum atau yuridis ini mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan digunakan dan mempelajari jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika akan menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman, berbagai akta, sertifikat, dan izin. Di samping itu, aspek hukum dari suatu kegiatan bisnis diperlukan dalam hal mempermudah dan memperlancar kegiatan bisnis pada saat menjalin jaringan kerjasama atau networking dengan pihak lain. Oke, udah paham ya tentang analisis aspek hukum atau yuridis dalam studi kelayakan bisnis? Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis badan hukum usaha. Ada beberapa jenis badan usaha, yaitu yang pertama perorangan. Perorangan ini merupakan perusahaan yang dikelola oleh seseorang di satu pihak. Dia memperoleh semua keuntungan perusahaan. Di sisi lain, dia juga menanggung semua risiko yang timbul dari kegiatan perusahaan. Nah, itu tentang perusahaan perorangan. Kemudian badan usaha yang kedua yaitu firma. Firma yaitu suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang. Dengan menggunakan nama bersama, semua anggota usaha mempunyai tanggung jawab sepenuhnya. Kalau perusahaan memperoleh untung dibagi bersama, dan kalau menderita kerugian ditanggung bersama pula. Nah, itu tentang firma. Berikutnya yang ketiga yaitu perusahaan komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV. Dan yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT, merupakan bentuk perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham. Makin banyak saham yang dimiliki, maka makin besar andilnya dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Itu sedikit tentang perseroan terbatas. Kemudian kita lanjut ke perusahaan negara. Perusahaan negara ini didirikan berdasarkan undang-undang dan atas kekayaan negara. Kemudian dibagi dalam beberapa jenis. Ada perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau kita kenal dalam persero. Nah, itu tentang perusahaan negara. Berikutnya yang keenam yaitu perusahaan daerah. Ini didirikan atas suatu peraturan daerah dan modalnya seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh Pemda atau pemerintah daerah. Dan badan usaha berikutnya yaitu yayasan. Kalau ini lebih mencari tujuan sosial. Berikutnya yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya
yang bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan. Oke, udah paham ya? Jadi ada 8 jenis badan hukum usaha. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi produksi. Biasanya koperasi produksi ini digunakan untuk menampung hasil produksi. Misalnya untuk hasil produksi pertanian itu dikenal dengan koperasi produksi. Berikutnya ada namanya koperasi konsumsi, biasanya digunakan untuk menjual barang-barang konsumsi, dan koperasi jasa untuk menjual produk-produk jasa. Berikutnya koperasi serbaguna, produknya sangat beraneka ragam. Berikutnya yang terakhir yaitu koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu. Untuk koperasi ini biasanya yang biasa mengakses hanya golongan tertentu dan diperuntukkan untuk kelompok orang tertentu saja. Nah, itulah jenis-jenis koperasi. Berikutnya kita masuk ke perseroan terbatas. Dibagi dari segi kepemilikan. Dari segi kepemilikan dibagi menjadi PT biasa hanya ada warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Tidak ada modal asing di dalamnya. Berikutnya ada namanya PT terbuka. PT terbuka ini di dalamnya ada warga negara Indonesia dan warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia ditambah dengan Badan Hukum Asing. Yang kedua ada PT Persero. PT Persero biasanya dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN atau badan usaha milik negara. Nah, itulah perseroan terbatas kalau dibagi berdasarkan segi kepemilikan. Kalau kita bagi dari segi status, ada yang namanya perseroan tertutup. Dalam perseroan tertutup, pemegang sahamnya harus memenuhi kriteria tertentu dan tidak melakukan penawaran tertentu. Nah, itu perseroan tertutup. Perseroan tertutup. Berikutnya ada perseroan terbuka. Perseroan terbuka di mana pemegang sahamnya harus memenuhi kriteria tertentu dan melakukan penawaran tertentu. Itulah perbedaan antara perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Berikutnya kita masuk ke modal perseroan terbatas di mana modalnya terdiri dari yang pertama, modal dasar. Di mana modal dasar itu adalah modal awal yang tertera di akta notaris. Kemudian ada yang namanya modal ditempatkan. Ini adalah modal yang telah dikeluarkan oleh pemegang saham, yaitu sebanyak 25% dari modal dasar. Kemudian modal ketiga dalam PT yaitu modal setor, yaitu modal yang harus di-store oleh pemegang saham banyaknya 50% dari modal ditempatkan. Nah, udah paham ya, ada 3 modal dalam perseroan terbatas. Oke, berikutnya kita masuk ke hal-hal yang perlu diteliti dalam aspek hukum atau yuridis. Dalam studi kelayakan bisnis, yang pertama yang perlu diteliti adalah akta notaris. Kemudian yang kedua yaitu persetujuan dari Menteri Kehakiman, dan yang ketiga yaitu pendaftaran di pengadilan setempat, dan yang keempat yaitu diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Nah, 4 hal inilah yang perlu diteliti. Silakan kalian pahami ya. Yang berikutnya kita masuk kepada syarat-syarat pendirian perseroan terbatas. Syarat yang pertama yaitu PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Kemudian syarat yang kedua, pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dan yang keempat, syaratnya adalah mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris. Dan persyaratan yang kelima disahkan oleh Menteri Kehakiman. Persyaratan yang keenam yaitu didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Daftar Perusahaan.
Persyaratan yang berikutnya yaitu diumumkan dalam berita negara, dan persyaratan yang ke-8 yaitu memiliki modal sekurang-kurangnya 20 juta. Persyaratan berikutnya yaitu modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar, dan persyaratan terakhir yaitu menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Oke, itulah 10 persyaratan dalam pendirian PT. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis izin usaha. Nah, di sini ada beberapa jenis izin usaha. Yang pertama, tanda daftar perusahaan atau istilahnya TDP. Kemudian izin usaha yaitu adanya NPWP, dan yang ketiga yaitu adanya sertifikat, di mana ini meliputi sertifikat tanah ataupun surat-surat berharga. Adanya SIUP kalau untuk izin perusahaan tambang. Ada namanya izin usaha tambang. Kalau untuk perhotelan namanya izin usaha perhotelan dan pariwisata. Kalau seperti perusahaan farmasi dan rumah sakit, ada izin usaha farmasi dan rumah sakit, dan lain-lain, sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan. Berikutnya kita masuk pada dokumen yang diteliti. Apa aja dokumen yang perlu diteliti dalam aspek hukum atau yuridis? Dokumen yang pertama yang perlu diteliti yaitu bentuk badan usahanya apa. Nah, setelah itu diketahui berikutnya adalah bukti diri, dan yang ketiga yaitu adalah tanda daftar perusahaan. Nah, berikutnya adalah NPWP atau istilahnya yang kita kenal dengan nomor pokok wajib pajak. Dokumen yang kelima yang perlu diteliti adalah izin-izin perusahaan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dan dokumen yang terakhir yang perlu diteliti adalah keabsahan dokumen lainnya. Jadi inilah 6 dokumen yang perlu diteliti dalam aspek hukum ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis. Dan yang terakhir kita masuk pada penelitian lapangan. Berikutnya tahapan penelitian lapangan aspek hukum atau yuridis dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu badan hukum, kemudian kita periksa tanda daftar perusahaan, kemudian tahap ketiga yaitu kita periksa NPWP-nya, kemudian tahapan yang keempat kita periksa surat izin usaha, dan tahapan yang kelima kita lihat izin domisilinya, dan keenam kita cek juga izin mendirikan bangunan, dan yang ketujuh kita periksa bukti diri. Yang terakhir yaitu izin-izin lainnya. Ini sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, inilah tahapan penelitian lapangan aspek hukum atau yuridis dalam studi kelayakan bisnis. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang aspek hukum atau yuridis dalam studi kelayakan bisnis. Dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.